Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Di kesempatan kali ini, kembali saya akan melanjutkan kisah yang sudah beberapa minggu ini tertunda ya, karena penulisan dan lain sebagainya. Ya, dari Om Ras, Jimat Mata Panguluh. Sebelum kita masuk ke kisahnya, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia Jimat Mata Panguluh. Wawan mengambil jaket dan berjalan menuju ke rumah Ongko Munir. Sesampainya di rumah kecil tersebut, Wawan langsung mengetuk pintunya dengan sedikit keras. Oh ya, untuk bagian sebelumnya ada di pojok layar kanan teman-teman ya. Silakan disentuh saja, nanti langsung masuk ke part sebelumnya. Lanjut. Saat pintu terbuka, terlihat Ongko Munir sedang berdiri dengan beberapa nasi yang masih menempel di sekitar bibirnya. Ada apa malam-malam begini, Wan? Tanpa menjawab, Wawan langsung menerobos masuk ke dalam, diikuti Ongko Munir yang masih kelihatan bingung. Engkau, apakah engkau pernah menceritakan perihal jimat yang saya punya ini pada orang lain? Ongko Munir mengerutkan keningnya. Aku sama sekali tidak menceritakan apa-apa. Yang sering kemari itu cuma kau. Tidak ada yang lain. Saya merasa beberapa hari terakhir ini seperti ada yang mengawasi saya kok. Kadang terasa dekat, kadang pula terasa jauh. Dari awal kan sudah kubilang bahwa keluarga dari Panguluh yang kau bunuh pasti akan menuntut balas pada pembunuh keluarganya. Mereka tak akan membiarkan kau bersenang-senang dengan apa yang sudah kau ambil dari keluarganya. Kemungkinan kau sudah melakukan sebuah kesalahan dan lengah, sehingga mereka tahu, dan sekarang tentu mengincarmu. Wawan menarik nafas berat. Dadanya berdebar-debar tak karuan. Takut ya? Iya, tentu saja takut. Tapi ia harus menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi ke depannya. Wawan menatap sudut ruang rumah Ongko Munir. Terlihat sebuah taring babi yang tergantung di dindingnya dengan rapi. Lalu Wawan mengalihkan pandangan pada wajah tua yang duduk di depannya. Apa tidak ada cara lain agar mereka tak bisa mencelakai saya, kok? Tanya Wawan. Ongko Munir mengerjap-ngerjapkan matanya. Bawa saja Sompun. Sompun adalah kayu yang berbau wangi yang biasanya tumbuh di hutan dan sangat ditakuti oleh Panguluh. Bawa saja Sompun bila kau bepergian. Hanya itu yang bisa kusarankan. Yang kusayangkan kenapa kau menggunakan jimat itu untuk meruntuhkan bandar-bandar besar. Kau yang awalnya selalu kalah judi, malah sekarang bisa menang terus-terusan. Seharusnya kau atur waktu dalam menggunakan jimat itu. Jangan terus-terusan, karena tentu saja orang-orang jadi curiga, terutama pihak keluarga Panguluh yang kau bunuh. Iya kok, andai tak terdesak, saya pun tak akan melakukan semua itu kok. Lagi pula kita semua akan tahu, keberadaan Panguluh-Panguluh tersebut hanya merugikan. Mereka pengganggu, perusak. Ya aku tahu. Kau, aku, dan orang-orang lain di luar sana tentu tak menyukai keberadaan Panguluh di antara kita. Tapi kan selama ini tak ada yang berani mengusik mereka. Baiklah kok, saya pulang dulu, ucap Wawan. Saat berada di luar, Ongko Munir menatap jauh ke dalam pekatnya malam. Ada yang akan mati, Ongko Munir bergumam. Apa kok? Tanya Wawan untuk memastikan pendengarannya. Cepatlah pulang, Wan. Anak dan istrimu dalam bahaya.
Bentak Ongko Munir membuat Wawan mengerutkan alisnya tanda tak mengerti. Namun begitu, Wawan langsung berlari menuju ke jalanan yang mengarah ke rumahnya. Suara dahan pepohonan dan daun-daun yang bergesekan satu sama lain, ditambah seperti ada suara kera yang terus-terusan mengikik mengikuti langkah tergesa Wawan. Wawan tertelungkup karena seekor kera yang sangat besar meloncat ke arahnya dari atas pohon. Wawan diseret oleh kera besar tersebut sampai akhirnya ia dilemparkan ke pohon. Darah keluar dari hidungnya yang terhantam pada pohon. Kera besar tersebut menyeringai menatap Wawan. Wawan tahu makhluk itu bukanlah kera asli, melainkan adalah Panguluh. Wawan hanya bisa meringis. Pikirannya seakan buntu. Ia tak tahu bagaimana akan mempertahankan diri dari amukan kerja jadi-jadian itu, karena ia sama sekali tak mempunyai senjata. Dan di saat kera besar tadi hendak menyerangnya lagi, dari arah jalan rumah Ongko Munir terlihat seseorang berjalan sembari membawa obor di tangannya. Saat orang itu semakin mendekat, tercium aroma sompun bakar yang sangat kuat. Kera besar tersebut berlari menyusuri jalanan tanpa meninggalkan jejak apapun. "Kau tak apa-apa, Wan?" tanya Ongko Munir. "Andai engkau tidak datang, kemungkinan sekarang saya sudah menjadi mayat." Ongko Munir menghela nafas. "Bawa sompun ini dan cepatlah pulang. Aku sudah punya firasat yang tak enak sejak tadi." Wawan mengambil sompun yang diberikan Ongko Munir. Lalu tanpa menoleh, ia berjalan tertatih-tatih menuju ke rumahnya. Dan ternyata benar saja apa yang dikatakan Ongko Munir. Di luar rumahnya banyak sekali binatang-binatang aneh yang berkeliaran, mulai dari bebek, ayam, babi hutan, sapi, dan beberapa lagi yang lain. Kenapa disebut binatang aneh? Karena pada umumnya hewan seperti bebek, ayam, sapi, dan lain-lain tidak pernah berkeliaran di malam hari. Dan kalau babi hutan, itu sangat aneh jika berada di depan rumah orang. Karena dari namanya saja, kita sudah tahu hewan itu tinggal di mana. Binatang jadi-jadian tersebut seketika berlarian ketika Wawan mengacungkan kayu sompunya ke arah mereka. Setelah itu, Wawan langsung masuk ke dalam rumah. Ia mendapati istri dan anaknya masih tertidur lelap. Wawan menghela nafas lega melihat dua orang yang disayanginya baik-baik saja. Keesokan harinya, Gani datang ke rumah Wawan dengan langkah tergopoh. "Kenapa wajahmu, Wan?" "Diserang Panguluh, Gan," jawab Wawan singkat. Gani mengerutkan keningnya. "Kok bisa?" Tak usah pikirkan masalahku. Kau sendiri ada apa kemari?" "Uluh Bakas atau Ongko." "Ya, sebutan untuk orang yang sudah tua, Ongko. Ongko Munir meninggal. Bagian dadanya seperti dicabik-cabik oleh sesuatu," ujar Gani. Raut wajah Wawan seketika berubah. Ia benar-benar tak menyangka. "Jangan bercanda kau, Gan. Soalnya tadi malam aku ke rumah Ongko Munir, dan saat aku pulang dia baik-baik saja," ujar Wawan berbohong. "Mayatnya ditemukan puluhan meter dari rumahnya oleh Mang Juman, orang yang sering lewat sana untuk menyadap karet." Wawan menelan liurnya yang terasa keluh. Tenggorokannya juga terasa sangat kering dan sakit. "Wan, kau tak apa-apa?" tanya Gani seraya menepuk lengan Wawan yang masih terpaku. "Wan!" panggil Gani sekali lagi. Iya, kenapa?" ujar Wawan balik bertanya. "Kau melamun. Ada apa memangnya, Wan? Ada masalah apa? Coba ceritakan, siapa tahu aku bisa bantu." Wawan menatap sahabatnya itu, tapi ia masih enggan untuk menceritakan yang sebenarnya. Ia takut kalau Gani akan bernasib sama dengan Ongko Munir. "Tak ada apa-apa, Gan. Aku hanya tak menyangka jika Ongko Munir sudah meninggal. Rasanya aku masih tak percaya, karena tadi malam beliau..." Wawan tertegun. "Firasat itu," gumamnya. "Apa, Wan?" "Gan, ya, Panguluh bisa tahu kan kapan ada orang yang akan meninggal?" tanya Wawan. Gani pun mengangguk. "Ya, itu bukan rahasia lagi. Semua orang tahu kalau Panguluh mempunyai firasat tentang kematian. Makanya kalau ada yang akan meninggal,
mereka pasti sudah berkerumun di rumah orang tersebut. Berarti, gumam Wawan. Dari tadi kau bicaranya terputus-putus. Coba Wan, bicara yang jelas, ujar Gani. Jadi begini kan, tadi malam saat aku diserang Pangguluh Kera, aku ditolong oleh Ongko Munir. Beliau membawa obor dan sompun yang sudah dibakar. Lalu setelah Pangguluh Kera itu pergi, beliau menyuruhku pulang. Dan beliau berkata tentang firasatnya yang tidak enak. Iya, sebelum aku pulang dari rumahnya, beliau juga berkata kalau akan ada yang mati. Tapi saat aku perjelas lagi, beliau malah membentak aku kan. Aku mulai berpikiran kalau Ongko Munir itu adalah salah satu di antara mereka atau Pangulu. Bisa jadi, mungkin karena sebab itulah orang-orang desa mengucilkan beliauan. Tapi kan, kalau Pangulu kan takut dengan sompun. Nah, kenapa Ongko Munir malah memegangnya? Astaga, jadi kau belum tahu? Ujar Gani balik bertanya. Apa? Wan, pada umumnya Pangulu bisa menyentuh sompun dan mencium aromanya. Hanya saja, kalau itu mereka lakukan, mereka akan melemah. Kepala mereka akan sangat-sangat pusing atau sakit, dan menjadikan mereka tak bisa mencium aroma danurnya orang mati. Tapi efek itu hanya bersifat sementara. Kenapa kau tahu banyak tentang makhluk itu? Apa jangan-jangan kau juga salah satunya? Jujur ya Wan, aku terjangkit oleh seseorang. Tapi jangan khawatir Wan, sekarang aku sudah sembuh, ujar Gani. Kau serius Gan? Aku jadi tak nyaman dekat-dekat denganmu, ujar Wawan sembari bergeser. Gani merengut. Tangannya langsung saja memukul lengan Wawan sampai sahabatnya itu menjerit. Kau tak ke sana? Tanya Gani. Kemana Gan? Ya ke rumahnya Ongko Munir. Kudengar beliau akan dikuburkan selepas 3 hari setelah orang-orang melakukan ritual terakhir. Wawan mengangguk. Ia lalu masuk ke dalam rumahnya, mengambil uang untuk membantu acara pemakaman Ongko Munir. Singkat cerita, 7 hari telah berlalu. Saat ini, Wawan benar-benar tak berani untuk keluar di malam hari. Ia takut dan was-was setiap kali keluar rumah. Apalagi jika bertemu dengan hewan-hewan yang sering diserupai oleh Pangulu. Uang hasil judinya pun sudah mulai menipis karena Wawan tak lagi bermain judi. Aku tak bisa jika begini terus. Kalau rasa takutku ini terus dituruti, bisa-bisa anak istriku kelaparan, batin Wawan. Wawan terus berpikir sampai tak terasa waktu subuh pun tiba. Suhaila bangun. Ia mulai memasak dan menyiapkan minuman untuk suaminya. Sementara Wawan pura-pura masih tertidur. Sekitar pukul 8 pagi, Wawan menuju ke rumah Gani. Kebetulan hari itu Gani masih ada di rumahnya. Senyumnya lebar saat melihat Wawan datang. Tumben sekali Wan, pagi-pagi kemari. Ada apa? Tanya Gani. Ada hal penting yang ingin kubicarakan denganmu Gan, dan masalah ini menyangkut nyawaku. Gani tertawa tak percaya dengan perkataan Wawan. Kau ini pagi-pagi sudah membuat lelucon, ujarnya. Aku serius Gan, kata Wawan dengan mimik wajah serius. Lalu mulai menceritakan dari awal tentang jimat mata Pangulu yang berhasil ia dapatkan. Jujur, dari awal aku sudah curiga kau memakai sesuatu atau hal gaib untuk judi. Karena rasanya sangat aneh. Orang sial seperti kau selalu menang judi sampai membalikan badar, ujar Gani. Wawan menghela nafas. Semua itu aku lakukan demi anak istriku Gan. Aku rela menukar nyawaku dengan kebahagiaan mereka. Tapi jika sekarang aku mati sebelum melihat mereka bahagia, aku tak bisa Gan. Gani menghela nafas berat. Ia tahu apa yang dimaksud oleh sahabatnya itu.
Ya sudah, Wan. Aku paham apa maksud dan tujuanmu datang kemari. Aku akan membawamu ke orang yang mengerti masalah seperti ini. Kau jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih, Gan. Tak usah berterima kasih segala, Wan. Kita itu sudah seperti kakak beradik. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau mau cerita permasalahanmu. Karena aku akan selalu berada di sampingmu dan siap mendengarkan keluh kesahmu. Keduanya melewati jalanan berbatu dengan menaiki sepeda. Gani juga membawa beberapa barang yang dipercaya ditakuti oleh penghulu dan sejenisnya. Sekitar jam 1 siang, mereka berdua sampai di desa yang dituju. Gani mengayuh sepedanya dengan sangat laju agar cepat sampai di rumah orang yang akan mereka temui. Nah, itu rumahnya, ujar Gani. Terlihat sebuah rumah dari kayu ulin dengan tinggi tiang sekitar 2 meteran. Bawah rumahnya bersih dan tertata rapi. Beberapa tanaman cabai dan jeruk nipis menghiasi halaman rumah itu. Assalamualaikum, ucap Gani setelah menyandarkan sepedanya di pohon rambutan samping tangga. Waalaikumsalam. Gani, masuk. Jawab seorang perempuan paruh baya yang memakai handuk kecil di kepalanya. Wah, ada acara rupanya ya, Cu. Cu atau Ucu adalah sebutan untuk bibi dalam bahasa Dayak Bakumpai. Ada acara rupanya, Cu? Tanya Gani. Iya, nikahnya si Arsyad. Dia akan menikah 2 hari lagi. Gani manggut-manggut. Amangnya ada? Tanya Gani kemudian. Tadi katanya mau pergi ke rumah Pak Solihin, minjam dandangan, sejenis alat masak besar. Ya, tolong buatkan kopi 2 gelas ya. Tidak berapa lama kemudian, keluarlah seorang gadis manis. Dengan kerudung berwarna coklat, membawa 2 gelas kopi hitam, dan beberapa toples kue kering. Gadis itu meletakkannya di lantai, tepat di depan keduanya duduk. Gani melirik ke arah si gadis yang rupanya sedang curi-curi pandang pada Wawan. Diminum kopinya, Gan. Itu temanmu, ayo silakan diminum, ujar Ucu menunjuk ke Wawan. Mia, ngapain di situ? Tuh ke dapur. Siapa tahu ada yang butuh bantuan, tegur Ucu pada Mia. Wawan merasa kurang nyaman setelah mendapat kode dari Gani tadi. Kira-kira kapan datangnya ya, Gan? Bisik Wawan. Paling sebentar lagi, Wan. Kita tunggu saja, balas Gani. Wawan menarik nafas panjang. Ia sangat khawatir dengan anak dan istrinya di rumah. Setelah kopi yang disuguhkan tadi habis, terdengar dari arah bawah rumah suara langkah dan suara dandangan yang terkena tiang. Sekitar 10 menitan, masuklah seorang laki-laki parubaya yang memakai peci putih. Puas lelah aku berjalan ke tempatnya Solihin sana. Lihat, penuh keringat, ujar lelaki parubaya tersebut seraya mengipas tubuhnya. Gani tersenyum sambil mengangguk. Tak terasa ya, Mang, si Arsyad sudah mau kawin, kata Gani. Ya begitulah. Aku saja kadang masih merasa kalau baru kemarin rasanya dia dilahirkan. Oh ya, kalian ini mencari aku kah? Iya, Mang. Ini kenalkan dulu teman saya. Namanya Syashwan, biasa dipanggil Wawan. Dan dia ini yang ada keperluan dengan Amang, jawab Gani sembari menunjuk ke arah Wawan yang duduk di dekatnya. Wawan mengangguk sambil tersenyum. Amang mengerutkan keningnya menatap Wawan. Wajahmu mirip sekali dengan arwah Andi, ucap Amang. Coba ceritakan apa yang ingin kau katakan, lanjut Amang. Wawan menatap Gani, dan Gani memberikan kode anggukan pada Wawan. Begini, Wawan mulai bercerita. Amang manggut-manggut mendengarkan cerita dari Wawan. Berat sekali, aku saja sampai merinding mendengarnya. Bagaimana mungkin orang biasa dapat mengambil mata dari Panglulu yang kekuatan gaibnya bahkan melebihi Kuyang jika yang sudah lama menjadi Panglulu.
Saya pun melakukan itu terpaksa, Mang. Jadi setiap malam Pangolo itu ada di sekitar rumahmu? Bahaya sekali itu. Kalau sampai mereka bisa masuk, anak dan istrimu juga akan jadi korban. Mendengar itu, jantung Wawan berdegup kencang. Apakah saya harus memisahkan diri dari anak dan istri saya agar mereka tetap aman, Mang? Tanya Wawan. Amang terlihat berpikir sejenak. Di mana mata itu kau simpan? Wawan dengan cepat mengeluarkannya dari dalam sakunya. Amang membuka kain putih pembungkus mata tersebut dengan pelan. Kita kembalikan mata ini pada keluarganya. Lalu kau akan kumandikan penghelat agar mereka tak lagi melihatmu. Tapi aku tak bisa pastikan apakah ini berhasil atau tidak nantinya, ujar Amang.